Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Nabawi Media dimanapun kita semua berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di Sabtu sore ini ya. Seperti biasa dalam rangka untuk melaksanakan program rutin kita, yaitu ngaji buku. Nah, yang insya Allah seperti biasa juga kita akan diisi juga oleh sejarawan kita, yaitu Ustadz Septian Awe, yang akan melanjutkan pembahasan ya dari buku apa namanya, Masa Eksplorasi Utsmani ya, Age of Exploration, Age of Exploration. Nah, yang hari ini sudah memasuki pertemuan kelima dan yaitu bab keempat yang berjudul Rustem Pasha versus Fraksi Samudra Hindia. Yang mana di bab sebelumnya kita telah membahas ya terkait dengan eh, Hadim Sulaiman Pasha yang mana memulai dalam istilahnya penulis buku ini yaitu Perang Dunia. Nah, eh, tentu dalam kesempatan kemarin memang banyak dibahas terkait dengan prestasi dari Hadim Sulaiman Pasha ini, yang mana banyak juga melakukan terobosan-terobosan kebijakan Utsmani untuk mengeksplorasi terutama di Samudra Hindia gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini di pembahasan terkait dengan Rustem Pasha, insya Allah pembahasan terkait Turki Utsmani memang lebih maju lagi ya, karena juga zamannya sudah lebih maju juga, dan ini lumayan juga selama 15 tahun ya, dari 1546 sampai 1561, yang nanti juga akan bertemu beberapa apa pertempuran antar faksi yang di kalangan sejarawan Barat memang banyak sekali ada banyak sekali framing-framing yang memang kalau misalnya kita membaca sekilas lebih ke arah negatifnya gitu dibandingkan dengan positifnya. Nah, nanti kita juga akan menyimak bagaimana sebenarnya kita seharusnya selaku muslim memandang peristiwa-peristiwa seperti ini. Oke, langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada pemateri kita, Ustadz Septian Awe. Silahkan, Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu ala nabiyina Muhammad sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi nabiyul ummi wal hikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar. Terima kasih Mas Adin atas pengantar diskusinya, pengantar kajian pada sore hari ini. Kita seperti yang telah disebutkan, kita pada sore hari ini akan melanjutkan pembahasan buku The Ottoman Age of Exploration, buah karya dari Giancarlo Casale yang diadaptasi dari disertasi dia dari Harvard University. Sebagai sebuah buku historiografi, sebuah buku yang karya penulis ya, karya sejarawan, karya sejarah. Ini adalah buku-buku yang secara teknisnya sangat buku yang sangat luar biasa, perlu menjadikan rujukan. Kenapa? Memang karena sangat kaya sekali ya data-data atau sumber-sumber yang dieksplorasi, yang digali oleh penulis Giancarlo Casale untuk mendeskripsikan atau menjelaskan isi dari penelitiannya. Berikutnya adalah bahwasannya banyak sekali arsip-arsip Utsmani dan begitu juga catatan-catatan perjalanan atau pelayaran dari orang-orang Portugis yang jadikan rujukan atau jadikan kutipan dalam buku tersebut. Namun memang kita akan melihat bahwasanya sekali lagi apa sih yang disorot oleh Giancarlo Casale khususnya dalam politik Samudra Hindia Daulah Utsmaniyah. Memang ini sangat erat kaitannya dengan
peran sentral dari wazir-wazirnya dan juga erat kaitannya dengan konflik internal ya di antara para wazir sebelum atau sesudahnya yang nanti akan mewarnai ya di seputar kebijakan eksplorasi Utsmani di wilayah Samudra Hindia. Buku yang dibahas ini kan buku yang pada bagian awal pertama, buku yang membahas tentang masa Kekhalifahan Sulaiman Al-Qanuni atau Sulaiman I. Sebetulnya kalau di buku-buku yang lain, buku-buku yang membahas tentang dinasti atau Daulah Utsmaniyah, ini tidak banyak dibahas soal eksplorasi ini, karena memang barangkali memang sudut pandang yang lain atau bukan tujuan penelitian dari tujuan penulisan buku-buku tersebut, atau bahkan memang bukan dianggap sesuatu yang menarik atau dianggap sesuatu yang penting dalam buku-buku sejarah Daulah Utsmani yang familiar ya, atau yang apa istilahnya mainstreamnya ya, apalagi buku-buku yang sifatnya buku-buku kalangan para sejarawan Islam dan lain sebagainya. Umumnya mereka akan membahas soal masa kegemilangan Sultan Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, bagaimana mereka membangun ibu kota dan kota-kota besar provinsi begitu megah, begitu luar biasa. Bagaimana mereka membangun tatanan masyarakat yang sangat tertib, supremasi hukum yang adil dan lain sebagainya. Maka dari sudut pandang ini, barangkali memang akan terlihat baik-baiknya, dan akan terlihat bagaimana Khalifah Sulaiman Al-Qanuni itu memiliki andil yang sangat besar dan pamor yang baik juga dari sepanjang sejarah kekuasaannya dalam Daulah Utsmaniyah. Nah, namun ketika kita menyoroti, menzoom itu artinya ibarat HP lah gitu, kita menzoom pada titik satu sorotan yang lain, yaitu soal bagaimana sepak terjang atau politik Utsmani dalam mengeksplorasi atau menjangkau ya lautan Samudra Hindia. Ini barangkali memang belum ada informasi pembanding selain memang buku Ghazali ini yang kita lihat bahwasanya dominasi atau sentralisasi wazir itu sangat kuat sekali ketika memahami politik Daulah Utsmani ini. Sehingga gitu kan, dalam dominasi tersebut maka akan terlihat di mana Sulaiman Al-Qanuninya. Ini juga yang menarik ketika kita baca buku ini. Di mana Sulaiman Al-Qanuni diceritakan dalam masa eksplorasi ini. Kenapa bahkan dalam judul bab pun itu judul nama-nama wazirnya, dan tidak diketahui juga gimana cerita Sulaiman Al-Qanuni atau pandangan dia ketika membahas atau ketika dibahas ya persoalan Samudra Hindia oleh politiknya Utsmani. Nah, ini kan menarik nih bahwasannya asumsi saya atau apa yang bisa saya simpulkan bahwasanya Sulaiman Al-Qanuni itu lebih dominan atau lebih fokus kepada persoalan dalam negeri dari Daulah Utsmaniyah, bagaimana dia membangun tatanan masyarakatnya, membangun arsitekturnya, supremasi hukum dan lain sebagainya. Sementara memang masalah Samudra Hindia ini akan berlainan, gitu, akan wazir atau perdana menteri yang dominan berperan dalam masalah Samudra Hindia. Tapi yang menarik bahwasanya, nah ini justru ketika kita membahas nanti hubungan antara Utsmani dengan Nusantara dengan Aceh ya pada periode ini, justru beberapa penulis entah itu penulis luar ataupun entah itu menulis dari dalam negeri sekalipun, itu akan lebih menyorot Sulaiman Al-Qanuninya, bukan wazirnya, ketika membahas soal diplomasi atau korespondensi antara Aceh dengan Utsmani. Nah, akan disorot justru Sulaiman Al-Qanuninya, bukan wazir-wazirnya. Nah, ini barangkali memang kalau saya bisa tebak atau simpulkan, buku-buku yang membahas tentang korespondi antara Nusantara dengan Aceh pun, mereka hanya melihat from up gitu, dari atas gitu kan, dari hal-hal yang sifatnya
birokratis dan formal gitu. Maksudnya adalah dianggap bahwasanya ini adalah hubungan antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain. Satu kepala pemerintahan di timur, yang itu Aceh, dengan satu pemerintahan di barat, kepala pemerintahan barat yaitu Sultan Al-Qauni di Utsmani. Ini hanya hubungan bilateral negara, tidak sampai melihat pretelan ke arah yang lebih deskriptif teknis dan realnya di lapangan seperti apa. Nah, padahal yang dominan adalah para wazirnya. Nah, oleh karena itu sebetulnya buku ini sangat sekali lagi saya sebutkan ya, buku ini sangat baik sekali ketika kita ingin membahas hubungan awal antara Utsmani dengan Aceh. Bahwasannya banyak sekali hal-hal detail yang diceritakan yang mungkin itu belum diceritakan dalam buku-buku yang populer hari ini tentang bagaimana pandangan Utsmani saat menerima atau saat ada keinginan untuk mengirimkan bantuan atau menunjukkan eksistensinya sampai ke arah timur jauh, sampai ke Samudra Hindia jauh ke sana, bahkan sampai ke pintu akhir, gerbang terakhir, gerbang penutup Samudra Hindia. Gerbang penutup kan saat Malaka itu kan udah bukan Samudra Hindia tuh, udah laut sendiri kan, beda sendiri. Mungkin pantai barat Sumatera masih Samudra Hindia. Tapi ketika ke Aceh ya udah itu gerbang terakhir tuh, batas terakhir Samudra Hindia sampai ke ujung Samudra Hindia. Nah, ini kita akan melihat bahwasanya kenapa mau jauh seperti itu, memang karena nanti di buku inilah kita akan melihat bahwasanya memang Samudra Hindia ini telah pada abad ke-16 telah menjadi sorotan atau hasrat politik dari Utsmani ya, untuk bisa menguasai wilayah selatan jauh bahkan ke arah timur dari belahan batas-batas wilayah Utsmani itu sendiri ya. Kalau ke timur sudah mentok nanti ketemu wilayah Safawi, wilayah Rusia, bahkan ke barat sudah nanti akan bertemu dengan Indonesia Gereja, ke utara juga seperti itu, orang-orang Eropa, Jazirah Arab dan Afrika Utara sudah selesai dikuasai, maka pada saat itu mereka ingin ya untuk menjemput kekuasaan di Samudra Hindia, apalagi gitu kan di sepanjang Samudra Hindia telah ada ya para penguasa-penguasa yang satu agama dan satu akidah gitu, satu keimanan gitu kan. Nah, di sana di buku ini kita akan melihat detail-detail tersebut ya, soal bagaimana keinginan Samudra Utsmani ini datang ke Aceh. Nah, tapi gini, ketika kita membahas detail gitu kan, itu akan sangat terasa apa ya bahasa saya ya, kalau kita senang dengan detail ya senang gitu kan, tapi ketika kita memang ingin mencari tahu hubungan dengan secara langsung, bahasanya tuh sangat terasa bosan lah gitu untuk membahasnya. Nah, apalagi ketika kita membahas bab ini soal Rustem Pasha versus the Indian Ocean Faction gitu. Vaksin. Jadi bagaimana ya di bab 4 ini bisa dikatakan eksplorasi Utsmani ke Samudra ini agak terhambat atau mandek kan. Kenapa? Memang karena di masa Rustam Pasha, di masa wazir keberapa nih? 1, 2, 3, wazir ketiga di masa Sulaiman Al-Qanoni ini mandek gitu. Karena apa? Karena Rustam Pasha wazirnya ini sendiri sedang lebih banyak ya, apalagi di Samudra Hindia, berhadapan dengan kekuasaan para penguasa atau para tokoh-tokoh berpengaruh yang sebetulnya tidak atau berseberangan dengan Rustam Pasha gitu kan. Bahkan tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang pro Hadim Sulaiman Pasha gitu kan, wazir sebelumnya. Nah, ini akan sangat menarik ketika melihat bahwasannya ternyata Rustam Pasha dengan Hadim Sulaiman Pasha, wazir sebelumnya, itu memiliki ketegangan, gitu, memiliki permusuhan atau memiliki persaingan yang sangat-sangat ekstrim. Bahkan dikisahkan bahwasanya antara Rustam Pasha dengan Hadim Sulaiman Pasha pun bersaing dalam hal masalah jodoh gitu kan, rebutan perempuan seperti itu. Jadi ketika Rustam Pasha itu, sebelum Rustam Pasha itu menikahi siapa namanya, istrinya tuh Mihnan Sultan gitu kan. Mihnan Sultan. Jadi ini terjadi persaingan antara Rustam dengan Hadim merebutkan wanita asal Mesir ini. Yang akhirnya
Rustam lah yang berhasil ya mempersuntingnya gitu. Sampai nanti persaingan itu terus lanjut dan yang menarik bahwasanya meskipun Hadim Sulaiman pada saat itu masih menjadi wazir, ternyata memang Rustam ini kuat juga karena memang didukung oleh Harim Sultan. Ya si siapa namanya? Lupa lagi saya. Harim Sultan yang sangat dominan juga berada menjadi tangan kanannya Sulaiman Al-Qanuni gitu kan. Nah, karena bantuan Harim Sultan inilah akhirnya Rustam Pasa ini gitu kan. Pertama-tama adalah membongkar ya soal kebobrokan Hadim Sulaiman Pasa, terutama ketika Hadim Sulaiman saat itu menjadi gubernur di Mesir, membongkar kebobrokan masalah manajemen keuangan dan lain sebagainya sampai wazir Hadim Sulaiman Pasa ini dilengsarkan sampai nanti 3 tahun kemudian adalah dalam catatan sampai nanti 3 tahun kemudian dalam buku ini dijelaskan ya tadi Hadim dibunuh gitu kan oleh Rustam sendiri. Nah, dilengsarnya Hadim ini karena memang bantuan Harim Sultan juga yang memang pro terhadap Rustam Pasa. Nah, oleh karena itu ketika Rustam Pasa naik gitu kan, dia mendapatkan resistensi yang sangat besar dari orang-orang yang pro terhadap Hadim Sulaiman Pasa, khususnya dalam masalah mereka ya tokoh-tokoh yang punya andil, punya pengaruh dalam persoalan Samudra Hindia. Ini menarik bahwasanya akhirnya persoalan Samudra Hindia ini di masanya Rustam Pasa ini menjadi persoalan yang tadi konflik internal dalam tubuh pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Gitu. Nah, apakah dia katakan maju dan secara umum saya membaca bahwasanya justru mandek gitu kan, justru tidak maju gitu kan. Kenapa? Memang karena dipenuhi dengan konflik gitu kan. Bahwasanya meskipun wazir Rustam Pasa ini telah diangkat menjadi wazir pada tahun 1946, tetapi kan orang-orang yang menjadi ahlinya dalam Samudra Hindia dan mereka yang memiliki jadi laksamananya, bahkan jadi gubernurnya di Mesir dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang masih pro terhadap Hadim Sulaiman Pasa. Makanya mereka sangat bertentangan dan tidak suka dengan Rustam Pasa. Nah, oleh karena itu potret persaingan dan pertempuran inilah di internal Utsmani yang kemudian Gian Kalau Kasale kemudian memberikan judul pada masa Rustam Pasa ini sekitar 1546 sampai 1561 adalah sebagai masa versus gitu, masa persaingan, masa pertempuran ya antara Rustam Pasa sendiri sebagai wazir agung satu sisi tentu dengan dukungan Harim Sultan melawan faksi Samudra Hindia, yaitu orang-orang yang memiliki pengaruh di Samudra Hindia yang tadi mereka yang diangkat dan mereka yang mendapatkan kedudukan dan mereka yang pro kepada Hadim Sulaiman Pasa. Nah, di sini akhirnya perseteruan antara dua kekuatan ini dalam khususnya dalam persoalan Samudra Hindia yang kemudian yang membuat bagi saya sejauh saya baca ya, itu akan membuat mandek gitu kan eksplorasi Utsmani di Samudra Hindia gitu kan. Bagaimana tidak gitu kan bahwasanya di kepalanya itu wazirnya itu masih tetap barangkali Sulaiman Al-Qanuni ini tetap memerintahkan wazir ya untuk mengurusi Samudra Hindia. Sementara dianya sendiri mengurusi hal dalam negeri dan lain sebagainya. Tapi ketika wazirnya ini diinstruksikan untuk ke sana, faktanya adalah bahwasanya dia juga tidak bisa berkutik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang ya tadi persoalannya adalah bahwasanya terjadi tidak mismanagement lah antara mereka ya yang di bawah yang menjadi teknis gitu, urusan supervisi dan lain sebagainya dengan kepalanya itu Wazir Sulaiman Pasa. Yang ini akhirnya kemudian membuat gitu kan kebijakan-kebijakan Rustam justru akan membangkitkan ya fraksi dari Samudra Hindia untuk melawan gitu. Nah, beberapa usaha dilakukan oleh Rustam gitu untuk menahan orang-orang faksi Samudra ini dengan tadi mengubah wilayah perbatasan misalnya perbatasan Laut Merah dengan Teluk Persia menjadi bagian integral kekhalifahan. Artinya ingin jadi di bawah kekuasaan langsung wazir, di bawah kekuasaan wazir. Begitupun ketika masalah Yaman, gitu, ini masalah Yaman yang berada di sebab berikutnya, yang coba ya ingin
di apa di diatur berdasarkan kegubernuran sendiri, tidak di bawah Mesir. Kenapa? Karena memang gubernur Mesir ini masih pro terhadap Hadim Sulaiman Pasha. Kenapa Yaman ini harus diatur secara langsung oleh di bawah kendali gubernur baru dan di bawah kendali wazir Rustam Pasha? Memang karena Yaman ini menjadi salah satu wilayah yang strategis ya dalam usaha Utsmani untuk mengekspansi Samudra Hindia. Kita tahu ya, Yaman itu ada di mana ya letaknya? Ada di sebelah selatan Jazirah Arab, yang dia nanti berbatasan langsung dengan Tanjung Harapan, Tanjung selatan selatannya Afrika, kemudian Samudra Hindia. Nanti bahkan Yaman ini akan menjadi rute juga untuk ke arah India. Sini jelaskan bahwasanya konfrontasi besar pertama Rustam Pasha dengan faksi Samudra Hindia adalah akibat dari perselisihan mengenai penunjukan administrasi di Yaman. Nah, sejak Yaman ini dikuasai oleh Utsmani, dipimpin oleh Utsmani sejak zaman Hadim Sulaiman Pasha, aparat-aparat di Yaman ini pada dasarnya diajarkan sebagai bagian dari administrasi Mesir dan tetap menjadi dominan eksklusif orang-orang yang menjadi Hadim Sulaiman Pasha, yaitu di veteran-veteran perang di Samudra Hindia. Namun pada tahun tadi ya, Yaman itu adalah orang-orang Hadim Sulaiman Pasha gitu kan, isinya gitu kan, termasuk mereka yang mengurusinya. Nah, pada tahun 1945 reformasi besar dilakukan Rustam untuk meningkatkan otoritas pemerintahan pusat agar pusat itu langsung berkuasa dan memerintah masalah Yaman. Semua distrik administrasi Yaman dipisahkan dari Mesir dan diatur kembali sebagai provinsi independen. Nah, ini yang akhirnya menjadi konflik gitu yang sangat besar antara Rustam Pasha dengan faksi Samudra Hindia. Yang kemudian konflik yang sangat berkelanjutan itu ya sampai nanti pada akhirnya ada satu peristiwa yang sangat menurut saya sangat pukulan nyata ya, pukulan telak bagi Utsmani gitu kan. Karena apa? Karena memang akibat dari konflik masalah Rustam dengan faksi Samudra Hindia ini kemudian adalah mengakibatkan tewasnya seorang istilahnya seorang kartograf kenamaan Samudra Utsmani yaitu Firi Reis. Firi Reis ini kan sejak zamannya Ibrahim Pasha itu kepake banget ya. Firi Reis ini adalah seorang ahli peta gitu, ahli laut, dan, kebanggaan dari Utsmani. Dia yang menulis kitab Al-Bahri, gitu, kitab Al-Bahri, yang menjadi rujukan para pelaut pada masanya. Ini kitab Al-Bahri ini sudah dibahas ya panjang lebar ketika kita membahas soal Ibrahim Pasha. Nah, Firi Reis ini adalah seorang yang sangat besar pengaruhnya di masalah bagi Utsmani ya dalam menguasai Samudra Hindia gitu kan. Nah, yang sangat menyakitkan bahwasanya tidak bisa dipungkiri ya di zamannya Rustam Pasha gitu kan. Firi Reis ini akhirnya ditangkap gitu kan, ditangkap oleh gubernur Mesir yang baru saya digantikan oleh Rustam Pasha yaitu Semis Ali Pasha. Pada tahun 1549 dia memerintahkan untuk penangkapan Firi Reis. Dan ini yang tadi saya katakan, tidak lama setelah penangkapan tersebut akhirnya Firi Reis dieksekusi mati oleh pemerintahan Mesir, gubernur Mesir. Nah, ini yang dalam catatan kasarnya bahwasanya ini sebagai bencana lebih lanjut ya, bencana yang sangat besar di dalam politik atau dalam permasalahan Samudra Hindia. Kenapa? Karena memang tadi dengan tewasnya Firi Reis gitu, akhirnya tadi kekuatan Utsmani itu seperti tanpa kepala dan terdampar aja kekuatannya di Basra gitu kan. Di Basra itu ya di sekitar Irak kan. Padahal gitu kan, musuh Utsmani pada saat itu yaitu Portugis sudah berhasil mencongkokkan kekuasaannya di Hormuz itu di daerah masih di daerah Irak gitu, masih di daerah Laut Tengah gitu kan. Itu sudah Portugis itu sudah di depan perbatasan wilayah Utsmani gitu kan. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat menyakitkan pada saat itu. Akhirnya tadi Firi Reis wafat dan seorang kartograf kenamanya meninggal. Sampai nanti kemudian bahwasanya
eh, faksi dari Hadim Sulaiman Pasha atau faksi Samudra Hindia ini berhasil ya mengangkat sosok baru ya, tokoh baru yaitu Severus. Saya kurang terbiasa dengan istilah-istilah istilah-istilah apa Usmani gitu kan. Mungkin yang enak ngomong itu Pasha itu ya tadi kehormatan. Res itu ya apa ya artinya res gitu, saya lupa. Nah, Severus ini yang akhirnya menggantikan posisi sentral ya di masalah Samudra Hindia Utsmani, dan dia berinovasi dalam masalah angkatan laut Utsmaniyah gitu, yang kemudian kekuatannya atau pengaruhnya berhasil menahan gempuran atau menahan pengaruh Portugis di Samudra Hindia, yang kemudian juga berhasil Ustadz, mic-nya masih mati. siapa yang mematikan? Baru ya tadi yang matinya. Ya, balik lagi. Inilah yang kemudian yang terjadi ya pada periode 1546 sampai 1560 ya, di masa 61 di masa Rustam Pasha, pertempuran atau pertempuran internal ya, perperang atau permusuhan internal itu lebih dominan dalam masa ini dalam hal urusan Samudra Hindia, yang sampai tadi untung saja adalah bahwasanya Portugis tidak sampai ya merongrong lebih jauh kekuasaan Utsmani di Samudra Hindia. Nah, itu saja singkatnya bahwasanya apa sih yang bisa kita bahas dalam subadmin dari soal isi. Nah, yang menarik bahwasanya kalau kita nanti bahas kepada masalah urusan hubungan Utsmani dengan Nusantara atau Aceh. Jadi memang ini yang bisa kita diskusikan lebih lanjut, yang artinya bahwasanya saya lebih senang bahwasanya buku itu ya tadi dikomparasikan dengan buku yang lain gitu kan. Misalnya buku ini kita komparasikan dengan buku relasi Aceh Darussalam dengan kerajaan Utsmani, atau buku apa ya, buku korespondensi atau relasi dan korespondensi berdasarkan dokumen Utsmani antara Utsmani dengan Indonesia. Nanti adalah bahwasanya kita bisa melihat ada beberapa hal yang bisa kita perdalami sebetulnya. Yang menarik adalah bahwasanya yang harus kita soroti adalah sejak kapan sebetulnya Utsmani itu memiliki hubungan dengan Aceh, atau Aceh itu memiliki hubungan dengan Utsmani, atau bisa dibilang adalah jejak khilafah Utsmaniyah di Nusantara gitu. Sejak kapan kan? Nah, beberapa catatan dari Portugis mengatakan bahwasanya hubungan antara Utsmani dengan Aceh itu sudah ada sejak tahun 1540-an kan. Seperti sebagaimana yang diungkapkan oleh siapa? Oleh pelancong kenamaan atau traveler kenamaan Portugis, Ferdinand Mendes Pinto, dalam perjalanan dia di Aceh pada tahun 1539, bahwasanya pada tahun 1540-an dia menemukan sudah ada gitu kan prajurit Utsmani atau Turki Utsmani yang ada di Aceh Darussalam, bahkan membantu Aceh dalam peperangan melawan orang-orang Batak. Ini menurut sumber yang dijelaskan oleh Pinto. Nah, kalau kita Pinto ini seorang Portugis ya. Jadi gini, orang-orang Eropa pada masa itu juga sangat luar biasa baik masalah catatan dan masalah pencatatan, termasuk peristiwa-peristiwa besar, termasuk apa yang dia temukan dalam setiap perjalanan dia keluar, apa istilahnya, keluar daerah ke daerah baru. Ini kan istilahnya daerah baru kan, wilayah baru gitu kan, tanah baru kan. Tanah baru tuh di Bogor ya. Ya daerah baru lah gitu seperti itu. Dan kemudian Pinto ini mencatat bahwasanya ketika dia tahun 39 datang ke Aceh, tahun 40 itu sudah ada orang-orang Turki yang dia datang, yang orang-orang atau prajurit-prajurit Turki yang dia
ada di Aceh untuk membantu orang Aceh Darussalam berperang melawan suku Batak. Padahal gitu kan, menurut yang ditemukan dalam arsip-arsip Utsmani maupun Aceh justru gitu kan, secara resmi gitu kan, hubungan antara Aceh dengan Utsmani itu baru berjalin pada tahun 1560-an. Artinya sekitar 20 tahun kemudian, di 20 tahun kemudian, seperti apa dikatakan oleh Pinto gitu kan, seorang pelancong Portugis. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini kan kalau kita baca buku ini kita akan menarik nih, akan ngerti mana yang benar gitu kan, 1540-an atau 1560-an gitu kan. Nah, kita kan sudah baca nih 1540-an sama 1560-an itu ada apa aja di buku ini kan, benar nggak? 1540-an itu kan masanya Hadim Sulaiman Pasha, seperti yang kita bahas pada bab kemarin kan. Sementara 1560-an itu masanya siapa? Masanya ini Rustum Pasha gitu. Nah, apa yang bisa kita jawab di sini ya? Tadi para ahli akhirnya menyimpulkan bahwasanya, ingat ya, pada zaman Hadim Sulaiman Pasha itu kan terjadi pengiriman ya, militer ya dari Turki Utsmani ke wilayah Gujarat atau India atau ke wilayah Diu. Nah, di sini kan kenapa Utsmani mengirim pasukan ke daerah Diu? Pada pekan lalu sudah disampaikan bahwasanya Utsmani ini kan tadi menyambut permintaan dari Sultan Gujarat untuk mengirim bala bantuan untuk melawan Portugis di wilayah Diu atau Gujarat kan, di wilayah India. Nah, sayangnya adalah bahwasanya ketika itu Sultan yang Gujarat yang meminta tolong kepada Utsmani itu sudah ditangkap gitu kan oleh Portugis, dan sementara itu Portugis Sultan berikutnya yang mengganti Sultan tadi yang meminta tolong pada Utsmani itu ada Sultan yang dia sebenarnya pro atau memang kaki tangan dari Portugis. Maka oleh karena itu Utsmani akhirnya pada masa itu ya terjebak gitu dalam perang ya, di antara Portugis satu sisi maupun Sultan Gujarat yang pro Portugis di sisi yang lain. Maka oleh karena itu tadi akhirnya prajurit-prajurit ini mundur gitu kan. Kalau dalam bukunya Kasari dijelaskan kemarin kan bahwasanya akhirnya dari zaman Hadim Sulaiman Pasha, prajurit-prajurit yang dari Gujarat ini akhirnya mundur ke daerah Yaman. Nah, kemudian di Yaman ini mereka berhasil mencokolkan atau menancapkan ya kekuasaan Utsmani secara utuh di Yaman, sampai nanti Yaman itu berhasil menjadi wilayah administrasi baru Utsmani, meskipun nanti di bawah kegubernuran Mesir. Nah, berikutnya bahwasanya ternyata gitu kan, beberapa prajurit tersebut juga dari Diu atau dari Gujarat atau dari India tersebut ternyata ada juga yang kemudian mundur atau lari belayar ke wilayah lebih timur, yaitu ke wilayah Sumatera atau ke wilayah Sumatera Utara tadi, wilayah Aceh tadi. Nah, di sini akhirnya para analis, para ahli sejarah kemudian menyimpulkan bahwasanya apa yang ditemukan Pinto dalam lancongannya pada tahun 1539 ke Aceh itu adalah para prajurit-prajurit Turki yang dia baru datang dari tadi lari atau kabur dari Diu atau dari Gujarat ya untuk membantu pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, ini menarik bahwasanya dari sini kita akhirnya bisa melihat ada hal-hal yang ketika kita membaca sejarah ini bisa terjawab ya ketika kita mengkomparasikan antara buku-buku ini, baik itu buku Ottoman Age of Exploration maupun buku yang lain. Nah, kenapa nantilah ini juga pada segmen berikutnya baru secara resmi Aceh Darussalam dengan Utsmani itu berkorespondensi tahun 1960-an di masanya siapa? Di masanya pasca setelah Rustem Pasha ini. Kita juga akhirnya bisa mengetahui kenapa tidak di zaman ketika prajurit itu datang, kemudian dari proyek tersebut ya akhirnya ada korespondensi dengan Utsmani. Ternyata juga pada saat itu kita tahu dari pembahasan sore ini bahwasanya Rustam Pasha atau wazir yang berkuasa sekitar tahun 40-an sampai 60-an, 1540-an sampai 1560-an itu adalah masa ketika mandek gitu kan, masa ketika alih-alih menguasai Utsmani atau Samudra Hindia, alih-alih menguasai Samudra Hindia secara lebih kuat, justru mandek karena memang
persoalan tadi percah internal tadi gitu, antara Rustam Pasha satu sisi dengan orang-orang Samudra Hindia, orang-orang faksi Samudra Hindia. Kasarnya di sini mengistilahkan sebagai Indian Asian Faction gitu. Faksi Hindia, Samudra Hindia. Siapa saja di sana ada orang-orang yang mereka memiliki loyalitas terhadap Wajir Hadim Sulaiman Pasha yang dijantukan atau dilengsarkan oleh Rustam Pasha. Gitu. Dan inilah yang kemudian kenapa pada saat itu akhirnya gitu kan tidak ada sesuatu yang datang ke Aceh atau hubungan Usmani dengan Aceh. Memang karena mandek gitu kan mati. Barulah nanti ketika di masanya siapa sih tadi yang kita jelaskan Severus gitu. Ya akhirnya eksplorasi itu terus bergiat ya, terus berbuah hasil gitu kan. Sampai nanti ya tadi pada tahun 1561 ya 1561 muncullah surat menyurat ya, atau korespondensi antara Aceh Darussalam dengan Daulah Utsmaniyah. Di sanalah nanti orang-orang Aceh itu datang yang dia datang ke Istanbul gitu kan untuk tadi meneguhkan atau memberikan kabar bahwasanya inilah ada satu kekuasaan di wilayah timur yang hendak memiliki hubungan atau jalinan dengan para penguasa atau khalifah yang ada di Istanbul. Dan itu yang terjadi bahwasanya meskipun itu tidak mudah karena apa? Karena memang ada serangan-serangan Portugis di wilayah Laut Arab Selatan. Tetapi tadi berhasil juga orang-orang Aceh, kapal Aceh itu yang merapat sampai ke wilayah Istanbul. Nah, ini akan menarik kalau kita bahas nanti di bab berikutnya. Bab zamannya siapa? Sokolo Mehmed Pasha. Ini wajar setelah masa Rustam Pasha. Gitu. Di sini nanti akhirnya akan menjadi babak baru hubungan antara Utsmani dengan Aceh, atau bahkan bagi dalam sudut pandang Utsmani sendiri ini menjadi babak baru bahwasanya Utsmani tidak hanya sampai di Gujarat saja, berhasil juga memiliki relasinya itu sampai ke wilayah yang lebih timur, gitu, yaitu ke wilayah Aceh Darussalam. Jadi jangan juga dilupakan bahwasanya wilayah Kesultanan Aceh Darussalam juga ini adalah kesultanan yang sangat besar dan sangat pengaruhnya sangat luar biasa di wilayah timur atau di wilayah Nusantara. Dan ini satu kekuasaan yang luar biasa besar, kekuasaan yang bahkan kekuasaan yang sudah piece of peace ya, rivalitasnya sangat kuat dengan Portugis yang negara adidaya yang lain, terutama dalam penguasaan Selat Malaka. Nah, ini yang akhirnya menjadi babak baru penguasaan Samudra Hindia di masa yang kemudian ya, bahwasanya Utsmani berhasil menumpas habis kekuatan Portugis ya, sampai-sampai nanti Portugis itu akhirnya melepas ya Malaka itu dari Portugis, sampai nanti Portugis akhirnya mendirikan gitu kan, mendirikan benteng baru atau ibu kota baru di wilayah Maluku. Itu ya mungkin barangkali nanti bisa jadi bahan diskusi bagi kita tentang masalah kepemimpinan Rustem Pasha tadi. Pertama adalah bahwasanya kita dari isi buku kita akan bisa melihat bahwasanya ini masa-masa yang penuh dengan konflik internal gitu, antara Rustem Pasha dengan faksi Samudra Hindia. Kedua bahwasanya kita akan melihat bahwasanya sangat wajar bahwasanya pada masa ini belum ada satu hal yang berarti baru gitu, bagi Samudra Hindia atau bagi dominasi Utsmani dalam Samudra Hindia, karena memang konflik terus gitu, satu hal yang mandek jadinya. Kita juga akan bisa melihat bahwasanya masalah Aceh pun belum kelihatan di sini karena memang tidak ada inovasi baru gitu, bahkan mandek ketika orang-orang hebat seperti Piri-Reis pun akhirnya mati atau wafat, dibunuh, dieksekusi oleh siapa tadi Alif Pasha apa gitu, gubernurnya Mesir ya, pilihan dari Rustem Pasha. Itu saja Mas Adin, nanti kita bisa memperjelas dalam sesi diskusi. Kira-kira begitu ya. Yang tadi terakhir adalah apa yang bisa kita ambil dari sini bahwasanya nanti hubungan Utsmani dengan Aceh akan dimulai ketika masa-masa setelah ini, masa-masa di era setelah Rustem Pasha.
Siap. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Septian Awe yang telah menyampaikan materi di bab keempat ini ya, di pertemuan kita yang kelima ya, mengenai Rustam Pasha, yang mana beliau Wazir Agung ketiga ya dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yang memang beliau terkenal ya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini sebagai Sulaiman Agung yang disebut-sebut bahwa Utsmani mencapai puncak kejayaannya di masa beliau. Nah, tentu selain dengan berbagai macam istri, lalu kemudian berbagai macam pasukan-pasukan beliau, tentu masa beliau banyak juga wazir-wazir, terutama wazir agung yang berpengaruh terhadap masa kepemimpinan beliau. Nah, ini tentu juga sudah disampaikan juga tadi oleh Ustadz Septian terkait dengan beberapa kekurangan di masa Rustam Pasha ya, yang mana memang lebih mengurusi urusan internal dan juga memang masih harus bergelut dengan para pendukung di masa Wazir Agung sebelumnya. Oke, untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan disampaikan lewat chat ya. Untuk teman-teman yang bergabung via Zoom, bisa disampaikan lewat Zoom, chat Zoom ya. Untuk teman-teman yang menonton via YouTube, bisa disampaikan juga di YouTube. Nanti insya Allah akan saya sampaikan kepada pemateri ya. Oke, mungkin dari saya pribadi Kang, ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin ini satu hal yang jadi jadi mainstream ya di kalangan umat terkait dengan pertanyaan ini, bahwasannya apa yang disampaikan oleh penulis buku ini itu kan suatu fakta gitu ya, bahwasannya di masa tersebut memang kejadian, walaupun secara status beliau kan kafir gitu, bukan muslim gitu ya, menuliskan buku ini kan bukan muslim. Tapi apakah kemudian sudut pandang yang beliau sampaikan di dalam buku ini itu memang bisa diterima gitu? Bagaimana kemudian kita selaku seorang muslim itu melihat fakta yang kemudian beliau sajikan di dalam buku ini? Karena memang tak bisa dihindari ya, beberapa buku-buku yang lain dengan penulis yang muslim misalnya, ada beberapa yang juga menyatakan hal yang serupa gitu. Karena faktanya memang sama, tapi mungkin ada beberapa sudut pandang yang dikemas berbeda. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, Kang, dengan kondisi bahwasannya di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni saja itu adalah disebut-sebut sebagai masa kejayaan Utsmani. Di masa kejayaannya saja, itu konflik yang seperti itu saja terjadi gitu. Beberapa konflik internal atau kemudian perebutan kekuasaan, terus kemudian ada ya dalam tanda kutip bahkan sampai ada pertumpahan darah gitu di antara kaum muslimin sendiri. Lantas kemudian bagaimana kita seharusnya seorang muslim itu menghindari peristiwa yang serupa? Karena di masa depan kan kita ingin apa namanya, eee, memahami satu konsep khilafah yang ideal gitu. Bagaimana struktur kekhilafahan yang kemudian bisa mencegah hal-hal ini bisa terjadi kembali. Mungkin itu, Kang. Baik. Ya, terima kasih Mas Adin, pertanyaan yang bagus dan luar biasa. Sesuatu yang berbobot sekali gitu. Jadi bukan isi jadi yang dibahas soal perspektif dan lain sebagainya. Begini, bahwasannya ketika kita melihat tentang sejarah, di dalam melihat sejarah, bahwasanya kita akan melihat bahwasanya segala peristiwa yang terjadi di masa lalu ada peristiwa umat manusia. Peristiwa umat manusia, ya ini adalah peristiwa yang peristiwa yang terjadi yang disertai dengan sifat-sifat kemanusiaan dan apa adanya gitu. Manusia itu ya tabiat karakter dan lain sebagainya itu ya begitulah manusia gitu. Bukan peristiwa atau sejarah tentang peristiwa yang didominasi oleh para malaikat yang sangat baik, sangat sempurna dan lain sebagainya. Tidak seperti itu gitu kan, karena memang kita akan melihat bahwasanya pada satu kejadian atau satu peristiwa atau satu episode itu akan kita melihat bahwasanya itulah manusia gitu kan. Pasti ada plus dan minusnya. Ini pertama.
alih-alih untuk apakah kita harus tabu dengan ini? Tidak gitu kan. Tidak, karena kita sudah menyadari bahwasanya itu manusiawi gitu kan. Kita juga tidak perlu tabu karena kedua adalah bahwasanya di manakah informasi itu terjadi dan dicatat gitu kan. Ternyata kan menarik bahwasanya Kasali juga gitu kan, meskipun dia orang kafir, banyak sekali mencatat arsip-arsip Utsmani gitu kan, arsip-arsip Utsmani yang notabene-nya muslim juga kan, seperti itu. Ini ya, kemudian kenapa tidak boleh tabu? Karena kita akan untuk menghindari dari sikap glorifikasi yang berlebihan. Glorifikasi yang salah gitu kan. Ketika kita melihat glorifikasi yang salah, dianggap semua itu sempurna, baik dan wah gitu kan, mulus, maka kita tidak akan bisa melihat hal-hal yang objektif dan hal-hal yang logis terhadap peristiwa-peristiwa yang berikutnya terjadi. Gitu. Dalam sejarah itu ada istilah gerak sejarah. Gerak sejarah itu adalah alur yang menggambarkan bagaimana jalannya proses sejarah berupa pola kejadian dari berbagai peristiwa kehidupan manusia dan dampak-dampak yang terjadi terhadap peristiwa tersebut. Nah, kita akan melihat nanti pada dampak-dampaknya. Kalau kita melihat apa adanya, kita akan melihat logis dampaknya ini, dan ini gitu kan. Kalau misalnya kita gerak sejarah, kenapa ada Indonesia saat ini, kenapa presidensial yang terjadi, kita tentu tidak sekonyong-konyong mengatakan bahwasanya wah itulah karena gitu kan Amerika Serikat yang telah memilih mengutus Soekarno Hatta menjadi presiden. Itu kan ahistoris gitu kan, ahistoris, sesuatu yang salah gitu kan. Kenapa? Karena tadi kita akan melihat bahwasanya rumusan para founding father ini merumus bahwasanya sistem kita adalah sistem presidensial. Inilah gerak sejarah gitu. Maka kita harus melihat bahwasanya di masa lalu, oh itu yang terjadi. Nah, sama dengan pada saat ini, kenapa gitu kan sampai ke Aceh aja kok lama gitu kan seperti itu? Karena ada gerak sejarah, karena ada sebab akibatnya. Di antaranya adalah karena memang ada hambatan-hambatan. Baik itu hambatan yang datang dari eksternal maupun datang dari internal. Eksternalnya adalah Portugis semakin kuat, Portugis masih kuat. Internalnya adalah karena gitu kan masalah dalam pemerintahan itu pun ruwet gitu kan. Tadi ada konflik dan lain sebagainya. Inilah gerak sejarah, sesuatu yang akhirnya kita bisa melihat sesuatu yang logis, diakronis ada saling bersinggungan atau satu peristiwa dan peristiwa yang lain. Artinya gini, kalau kita akan mengglorifikasi terus tentang khilafah, bahwa khilafah itu baik dan baik, pertanyaannya adalah kenapa baik-baik terus kok sekarang nggak ada, bubar gitu khilafahnya gitu. Itu kan pertanyaan yang menarik kan. Kalau kita menganggap itu baik terus gitu kan. Gerak sejarahnya seperti itu. Kenapa sekarang bubar kalau baik terus gitu. Ya kan seperti itu. Maka kita akan melihat bahwasanya inilah sejarah manusia gitu kan ya. Bagaimana ketika mereka menjalankan sistem khalifah atau sistem khilafahan yang tadi ada plus dan minusnya. Begitu Mas Adin. Di sana akhirnya kita akan melihat bahwasanya dari gerak sejarah tadi gitu kan akan melihat hikmah gitu kan. Hikmah itu bukan hukum ya. Hukum tuh yang menentukan kita rule baik benar harus begini harus begitu itu hukum gitu kan. Hikmah itu adalah masalah-masalah yang prosedur masalah-masalah yang teknis dan manajerial gitu kan. Efektivitas dan efisiensi itu masalah hikmah, masalah cara gitu kan. Adanya gini, kita akan belajar dari sejarah gitu kan. Bahwasanya cara membuat khilafah lemah itu apa sih? Cara membuat khilafah itu bubar itu apa sih gitu. Cara membuat khilafah itu tidak bisa menyatukan umat Islam apa sih? Caranya adalah kasih tuh wajir kekuasaan penuh gitu kan. Kasih tuh wajir kasih tuh khalifah tugas-tugas yang enak-enak saja gitu kan. Kasih tuh khalifah kenyamanan di dalam ibu kotanya. Itu kan caranya. Jadi apa? Jawaban terhadap agar khilafah itu tidak efektif gitu ya. Dari mana kita akan menemukan itu? Ini karena kita punya fakta masa lalu yang kita telah amati, kita telah teliti, kita telah lihat secara objektif, secara apa adanya. Kita akan tahu kan seperti oh ternyata begitu. Kenapa persatuan umat Islam tidak bisa dijaga oleh khalifah karena ya tadi gubernur yang wajib itu memiliki hak-hak penuh terhadap kekuasaan yang tidak terjadi, maka di masa datang ansih gitu kan mereka mendapatkan menurunkan, memonitor, bahkan mengangkat dia menjadi pejabat negara seperti itu. Bahkan mereka tadi harus dibatasi kekuasaannya dan lain sebagainya. Ini kan karena kita belajar dari masa lalu seperti itu.
Itu ya paling Mas Adin yang bisa kita jawab atau bisa kita ambil dari sejarah itu apa. Dan maka oleh karena itu, ketika kita melihat sejarah ya apa adanya saja gitu. Akan melihat hikmahnya, akan melihat gerak sejarahnya, akan melihat diakronisnya atau kesinambungan peristiwa dan peristiwa lain, peristiwa satu yang akhirnya mengakibatkan peristiwa berikutnya akhirnya mengakibatkan peristiwa sampai kita hari ini gitu kan. Kenapa kita hari ini seperti itu, gitu ya? Ya. Oke, untuk yang ini Kang terkait dengan apa namanya Wazir Agung lebih memilih mengurusi internal dan orang-orang yang pro terhadap Wazir Agung sebelumnya itu bagaimana? Iya. Sebenarnya struktur dalam khilafah itu idealnya itu seperti apa sih? Kekuasaan harusnya kan ini kan diketahui oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni dong gitu terkait masalah-masalah ini. Kenapa kemudian malah jadi melebar gitu? Iya, baik. Begini, karena gitu kan, sehebat apapun Sulaiman Al-Qanuni gitu kan, dia kan hebat secara pribadi gitu, secara kepemimpinan. Tapi dia kan tidak didampingi atau tidak bersamai oleh bawahan-bawahan yang sebaik dan sesoleh dia gitu kan, seperti itu ya. Beda dengan kalau para masa Khalifah Rasyidin ya, baik gitu. Tetapi dan dia didampingi oleh para sahabatnya dan oleh orang-orang sekitarnya dan oleh aparatur negaranya yang kualitasnya sama gitu, sama-sama takwaannya dan lain sebagainya. Tadi sama-sama murid Nabi SAW gitu. Nah ini kan akhirnya barangkali gitu kita akan akhirnya gini memaafkan atau memaklumi ya kekeroposan atau kekurangan dari khalifah-khalifah yang ada gitu meskipun dia soleh gitu kan. Ya antum bayangkan dia harus menguasai dengan wilayah kekuasaan sangat besar dari ujung ke ujung gitu. Dengan keterbatasan komunikasi, transportasi, termasuk adalah keterbatasan masalah saluran politik, gitu, saluran komunikasi politik. Gitu. Apa yang saluran komunikasi politik ya? Ya masalah instruksi, masalah apa? Instruksi, masalah monitoring terhadap bawahan dan lain sebagainya kan sangat sulit pada masa itu. Karena saluran komunikasi politiknya antara khalifah ke bawah itu kan terbatas oleh apa? Oleh landscape atau wilayah yang sangat luas, gitu kan. Terbatas juga oleh sarana transportasi dan komunikasi yang masih apa adanya gitu kan. Dia mau bikin kebijakan atau monitoring ke bawah. Udah mau sampai ke gubernur atau ke wajirnya aja udah berhari-hari nyampenya kan. Satu instruksi aja misalnya. Gitu. Nah, oleh karena itu tadi di sana akhirnya kita bisa maklumi keterbatasan tersebut gitu kan. Nah, jika ini kita bisa maklumi, kita terima apa adanya, maka sebetulnya kita akan mengambil hikmah yang sangat besar dan sangat penting untuk hari ini bahwasanya kalau khalifahnya sekarang ini tegak, khalifahnya itu misalnya dari Syria, kegubernurannya itu ada di Malaysia dan lain sebagainya, bukankah itu akan lebih efektif, efisien karena memang kita saat ini sudah dimudahkan oleh sarana transportasi dan komunikasi yang sangat luar biasa canggih gitu. Khalifah nggak usah bingung lagi tuh untuk monitoring, untuk memberikan instruksi atau komunikasi politik ke bawahannya, baik itu ke wajir, baik itu ke gubernur dan lain sebagainya. Kenapa? Tinggal telepon atau tinggal WA-an gitu kan. Tentu telepon dan WA servernya milik umat Islam ya. Jangan lewat WA atau lewat Google, servernya ada di Amerika kan musuh gitu. Maksudnya tinggal bikin satelit baru atau tinggal bikin BTS baru, tinggal bikin lain sebagainya ya. Sesuatu yang lebih aman dan lebih mudah gitu kan. Nah, kan oleh karena itu sebetulnya untuk kembali pada khilafah alamin haji nubuwah di masa saat ini itu sangat-sangat mudah, sangat-sangat lebih mudah gitu. Kenapa? Tadi masalah-masalah komunikasi politik, kontrol khalifah ke bawahan yang kurang dan lain sebagainya itu di masa hari itu mudah gitu. Tinggal bikin grup WA ya, khalifah para gubernur gitu kan dan wazir gitu kan. Udah tuh kompak gitu kan. Udah nggak ada lagi nanti friksi-friksi atau kesalahpahaman antara wazir atau antara pejabat negara. Tinggal diskusi aja di grup WA seperti itu. Kira-kira begitu ya. Emang karena memang ada keterbatasan akhirnya kita memaklumi dalam artian memaklumi dan memberikan rukhsah pada muslim pada saat itu. Apalagi Sulaiman Al-Qanuni yang memang memerintah sangat-sangat baik kan dalam negerinya. Tapi kita bisa sadari bahwasanya orang-orang sekitarnya memang orang-orang yang tidak sebaik beliau. Dan inilah cara kita seorang muslim ya, melihat masa lalu sejarah Islam atau sejarah khalifahan gitu kan. Kita akan melihat bahwasanya itulah manusia apa adanya gitu. Kita akan melihat bahwasanya
hikmah apa yang kita akan bisa ambil gitu kan. Kita juga melihat bahwasanya itu manusia yang apa adanya itu dulu itu adalah manusia yang mencoba mengimplementasikan hukum-hukum Allah, gitu. Mengimplementasikan apa yang Allah perintahkan gitu. Bukan berarti ketika mereka menyeleweng, perintah Allahnya itu batal atau tidak relevan dan sebagainya. Sama dengan perintah Allah yang lain, saya pernah menyebutkan misalnya di channel ini, ketika Allah memerintahkan sholat kepada kita, tiba-tiba dalam satu waktu sholatnya itu nggak ada khusyuknya, nggak ada rukunya, nggak sempurna dan lain sebagainya, ya kita akan melihat itu manusiawi. Gitu. Bukan sholatnya yang salah gitu kan. Sholatnya tetap harus dijalani kan, panjang sampai hari kiamat gitu kan. Tapi yang kita nilai adalah bahwasanya itu manusia keliru gitu. Masalah rukunnya, masalah sholatnya dan lain sebagainya harusnya diperbaiki. Harusnya kita diambil rukhsah lah, mungkin bodoh, mungkin hilaf dan lain sebagainya. Tetapi masalah sholatnya tetap itu menjadi suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh kita hari ini sampai hari kiamat. Begitupun dengan khilafah. Khilafah kita akan melihat bahwasanya pelaksananya ya begitu, ada plus, ada minus. Meskipun kita harus akui banyak plusnya. Gitu. Tapi ketika kita melihat minusnya, udah nggak usah ditutup-tutupin, lihat aja gitu kan. Nggak usah juga kita mengglorifikasi khilafah itu sepanjang 13 abad tuh baik gitu kan. Enggak juga. Kita akan melihat bahwasanya oh begitulah kejadian ketika manusia-manusia menjalankan syariat Allah. Kadang baik, kadang tidak gitu kan. Tapi apakah khilafahnya itu menjadi batal karena tidak ada rukun dan syarat sahnya gitu? Tidak, tetap harus dijalankan sampai hari ini, bahkan nanti sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih Kang Septian atas jawabannya. Jadi memang meskipun ini pertanyaan yang cukup sering ya, mungkin ditanyakan di kalangan teman-teman, tapi ini satu pertanyaan yang membuka cakrawala kita gitu. Menjadi dasar pemikiran juga ya, bahwasanya ketika nanti kita melihat fakta-fakta yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam yang seharusnya, yang ideal, kita bisa melihatnya dari sisi kacamata bahwasannya ya pelakunya juga manusia gitu, dan fakta tersebut nanti kita bisa pelajari untuk diperbaiki di masa depan. Dan tentunya di masa depan itu dengan kecanggihan teknologi yang sudah ada hari ini, maka tentu seharusnya kita juga lebih ideal gitu dalam melaksanakan dan mewujudkan kekhilafahan yang memang lebih baik daripada di masa-masa sebelumnya. Oke, untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan lewat chat ya, atau lewat Zoom, atau di chat YouTube ya. Dan ini memang kayaknya ada satu pertanyaan dari Mbak Anita Rahman ya. Kalau kemudian nanti di akhir zaman teknologi kemudian musnah gitu. Ini mungkin nyambung dengan tadi tuh pertanyaan bahwasannya bagaimana ada problem komunikasi di masa tersebut, dan tadi kan dijawab bahwasannya teknologi saat ini sudah lebih canggih. Nanti kalau misalnya di masa depan tuh ada kan berbagai macam pendapat bahwa di sebelum kiamat teknologi itu akan musnah segala macam. Terus bagaimana kemudian sikap kita, Kang? Ya, pertama bahwasanya gitu kan, ini kan masalah hikmah gitu kan, hikmah bagaimana sih agar era-era Khulafaur Rasyidin itu kembali di akhir zaman gitu kan. Salah satu yang bisa saya tangkap adalah hikmah dengan informasi yang real, yang logis dan real yang kita bisa tangkap secara nalar manusia hari ini adalah tadi masalah kemudahan teknologi. Ini hikmahnya gitu. Itu akan mampu kita untuk bisa sebagaimana Umar ya mendirect langsung instruksi-instruksinya sampai ke Irak gitu kan, atau ke Basrah gitu. Bahkan padahal dia ada di Madinah. Kenapa? Karena memang ada teknologi dan lain sebagainya. Adapun masalah misalnya teknologi nanti itu akan musnah dan lain sebagainya. Nah ini kan informasi yang bagi saya tidak bisa dimasukkan dalam analisa hikmah gitu kan. Kenapa? Karena informasi masalah teknologi yang akan musnah pun ini adalah ya, bagi saya pribadi adalah ini soal pseudoscience gitu kan. Hasil sains yang semu gitu kan, tidak ada fakta ilmiahnya, itu akan musnah gitu kan. Kecuali oleh orang-orang yang salah menafsirkan hadis akhir zaman atau salah juga memahami soal misalnya salah memahami prediksi fenomena alam yang ada gitu kan di masa yang akan datang gitu, seperti itu. Ya itu saya kira tidak bisa jadikan pertimbangan untuk mengambil hikmahnya gitu.
sebagaimana nanti gimana caranya era kekhilafan Rasyid itu bisa kembali lagi muncul di akhir zaman. Gitu Mas Adin. Iya, ini saya kira kalau pembahasan terkait ini didetailkan cukup seru juga ya, karena namanya penyimak materi-materi akhir zaman kan banyak. Iya. Iya. Tapi memang kata kuncinya tadi sudah disampaikan ya, terkait dengan pseudoscience. Iya, saya mengakui banyak sekali pendapat, apalagi di era sosmed gitu kan. Bukan pendapat ulama ya, pendapat mubalik gitu, pendapat membalik soal prediksi akhir zaman kan. Bagi saya yang harus diambil adalah bahwasanya bagaimana gitu kan permasalahan ini didudukan oleh para ahlinya gitu kan. Saya lebih cenderung ke bahwasanya soal tafsir hadis, soal prediksi-prediksi fenomena alam tidak ada kesimpulan seperti itu. Seperti itu ya. Itu aja sih. Ya. Siap. Oke. Untuk teman-teman yang lain masih ada waktu sekitar 2-5 menit lagi untuk pertanyaan. Atau kalau misalnya memang tidak ada, karena secara waktu kita sampai pukul 17.30 ya. Mungkin dari Kang Septian ada beberapa kata penutup. Mangga. Ya, baik. Inilah soal historiografi ya, soal buku sejarah atau karya tulis sejarah. Menurut saya ini secara teknis, buku ini adalah buku yang sangat baik gitu, untuk bisa memberikan kita gambaran atau informasi soal apa sih yang terjadi di dalam Dola Utsmaniyah, apa sih yang terjadi di Samudra Hindia, dan bahkan apa yang terjadi di Nusantara ya, sepanjang kurun abad ke-16 Masehi. Sepanjang dan apa yang terjadi antara relasi ketiganya, Utsmani, Samudra Hindia, dan Aceh. Dalam abad awal-awal hubungan antar Utsmani dengan Nusantara. Nah, oleh karena itu, barangkali kita akan melihat keterbatasan entah itu masalah ini berbahasa Inggris, keterbatasan entah itu masalah ini bukunya juga dapatnya di mana gitu kan, seperti itu. Ini kita bisa akali gitu, kita bisa hadapi ini dengan cara ya tadi ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk tetap bisa mengakses. Barangkali itu yang saya sampaikan. Inilah buku yang sangat luar biasa ya, yang bisa memberikan gambaran tentang hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, buku ini sangat baik dibaca, yang mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang akan ada versi Indonesianya terbit gitu, dan bisa diakses oleh banyak teman-teman atau masyarakat Indonesia. Amin. Karena ini akan memberikan jawaban pada kita soal hubungan awal Utsmani dengan Nusantara. Baik, itu saja, Mas Adi. Ya, kalau untuk bab selanjutnya kita akan bahas apa, Kang? Yang hubungan dengan Aceh itu ya? Selanjutnya, bab selanjutnya adalah bab Sokolu Mehmet Pasha gitu. Di bab inilah saya akan menemukan gitu satu kutipan menarik gitu kan. Kutipan menarik yang diungkapkan oleh oleh Kian Kalokasal gitu kan. Misalnya dalam halaman 150 gitu kan. Dalam halaman 150 di masa Sokolu Mehmet Pasha ini, Kasal menyebutkan gini, soal eksistensi Utsmani di Samudra Hindia. Kasal menunjukkan bahwasanya most important, the Ottoman dynasty authority as caliph of the universal community of believers was recognized on a scale never equaled before of since receiving from formal expression in the Friday ceremony of Muslim host of worship from the Horn of Africa to Indonesia. Jadi gitu kan, eksistensi Utsmani gitu kan, itu adalah diakui sebagai khalifah gitu kan, yang dia disebut-sebut dalam ibadah sholat ya oleh orang-orang Islam di sepanjang Tanjung Harapan atau Tanduk Afrika sampai ke wilayah Indonesia. Itu yang menarik. Jadi nggak ada lagi jawaban, Utsmani itu bukan khilafah dan lain sebagainya. Itu ya, Mas Adin. Sampai ketemu lagi di pekan depan, insya Allah. Siap. Oke, siap. Baik, terima kasih Kang Septian atas beberapa pernyataan penutupnya.
closing statement-nya, dan insya Allah untuk pekan depan kita akan memasuki bab yang lebih seru ya, karena akan lebih intens terkait dengan hubungan Utsmani dengan Indonesia khususnya, dan hubungan Utsmani dengan seluruh wilayah di bawah kekuasaannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini, pertemuan kelima. Insya Allah akan ada 3 pertemuan lagi ya terkait buku ini. Semoga kita bisa bertemu di pekan selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca istighfar adalah doa penutup majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.